Nasib miris dialami sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri Oka, Desa Ladolaka, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Perjuangan untuk mengenyam pendidikan dirasakan sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri Atakoa di daerah pedalaman Nusa Tenggara Timur. Para siswa harus belajar dalam ruangan kecil. Ada sekolah di pedalaman Kabupaten Simpang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Alamin sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas pendidikan di Indonesia Timur masih tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Hari ini kita akan membahas tentang kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara provinsi-provinsi di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan provinsi di Pulau Jawa. Seperti Jawa Timur, kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, tantangan ekonomi, masyarakat, distribusi guru yang tidak merata, hingga perbedaan nilai budaya terhadap pendidikan. Akibatnya kesempatan belajar bagi siswa di kedua wilayah menjadi tidak seimbang, di mana anak-anak di Pulau Jawa umumnya berkualitas serta lingkungan belajar yang mendukung. Meskipun demikian, sejumlah perkembangan positif juga patut diperhatikan program beasiswa afirmasi untuk siswa 3T, fleksibilitas, kurikulum merdeka, meningkatkan kolaborasi terhadap LSM dan pihak swasta, serta semakin besarnya perhatian publik terhadap kondisi pendidikan di daerah terpencil, menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan tengah berjalan. Melalui debat ini, para peserta diharapkan dapat menilai sejauh mana tantangan dan kemajuan tersebut mempengaruhi upaya pemerataan pendidikan nasional. Oke, di sini saya sudah bersama tim pro dan tim kontra. Untuk tim pro, silakan memperkenalkan diri. Kami sebagai tim pro, nama saya Terina Triwa, saya Suami, saya Jalan Kuso. Kami sebagai tim kontra, saya Zita Zara, saya Putri Setia, saya Hegerwani, saya Radina Zara. Oke, hari ini kita akan membahas apakah pendidikan di Indonesia Timur sudah mengalami kemajuan atau masih tertinggal jauh dibanding Pulau Jawa. Silakan pihak pro dan pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Saya kasih waktu 8 sampai 10 menit. Baik, kami dari pihak pro menyatakan bahwa kesenjangan pendidikan antara Indonesia Timur dan Pulau Jawa masih sangat signifikan. Ketimpangan terlihat dari fasilitas dasar yang belum merata, distribusi guru yang timpang, dan akses pendidikan yang sulit dibanding wilayah timur. Selama kesenjangan struktur seperti ini belum teratasi, maka kita tidak bisa bicara tentang pemerataan pendidikan. Izin memberikan argumen moderator. Kami menangkal hal tersebut. Memang ada tantangan, tetapi kesenjangan tidak lagi sebesar yang digambarkan oleh Pro. Program pemerintah, teknologi digital, dan kurikulum yang lebih fleksibel sudah menunjukkan pemerataan. Kita seharusnya melihat perkembangan, bukan hanya masalah. Izin menambahkan bahwa infrastruktur pendidikan sangat tertinggal. Banyak sekolah di Papua, NTT, dan Maluku masih tidak punya ruang kelas layak, listrik, internet, dan fasilitas dasar. Sementara di Pulau Jawa, fasilitas sekolah jauh lebih lengkap dan modern. Selain itu juga distribusi guru tidak merata. Di wilayah timur kekurangan guru, terutama mata pelajaran STEM. Banyak sekolah terpencil masih mengandalkan guru honorer dan guru rampak hafal. Berbeda dengan sekolah-sekolah di Pulau Jawa yang gurunya lengkap dan tersertifikasi. Izin menambahkan argumentasi. Akses pendidikan terhambat geografis. Siswa harus berjalan jauh menyeberang sungai untuk ke sekolah. Kondisi yang hampir tidak terjadi di Jawa. Faktor ekonomi membuat angka putus sekolah tinggi. Anak-anak harus membantu orang tua sehingga kehadiran tidak stabil. Biaya transportasi dan kebutuhan sekolah sulit terpenuhi. Bantuan eksternal tidak berkelanjutan. Program dari lembaga sosial masyarakat dan perusahaan sering bersifat sementara. Tanpa dukungan pemerintah jangka panjang, kesenjangan tetap besar. Izin kami dari pihak kontra untuk memberikan argumen terkait beberapa hal. Yang pertama, program pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata melalui guru 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Kedua, pembangunan sekolah dan beasiswa untuk membuka akses lebih luas bagi siswa di wilayah timur. Selanjutnya, ada teknologi
tertinggal jauh seperti dulu. Oke, mungkin masih ada tanggapan dari tim pro. Izin, kami dari tim pro menyebut kesenjangan mengecil, tetapi sampai hari ini masih ada sekolah yang atapnya bocor, tidak punya laboratorium, bahkan tidak punya listrik di NTT. Bagaimana bisa kita katakan peningkatan signifikan jika fasilitas dasar saja belum setara dengan sekolah-sekolah Jawa yang mendapat akses internet stabil, proyektor, hingga laboratorium lengkap? Kami dari tim kota izin memberikan pernyataan. Ketidakmerataan fasilitas bukan berarti tidak ada kemajuan. Banyak sekolah di Indonesia Timur yang sudah memiliki jaringan internet melalui program bantuan sosial. Pemerintah juga membangun unit sosial, unit sekolah baru setiap tahun. Kami melihat progres yang jelas, sementara tim pro hanya fokus pada kekurangan untuk memantau narasinya. Izin menambahkan, progres yang kalian sebutkan itu parsial, tidak merata, dan masih jauh tertinggal. Satu dua pembangunan tidak menghapus kenyataan bahwa perbandingan fasilitas antara wilayah masih sangat timpang. Fakta lapangan menunjukkan ketertinggalan itu sistematik, bukan kasus kecil. Kalian ini selalu menyoroti kurangnya guru di timur, tetapi sekarang ada loh program guru garis depan insentif 3T dan pelatihan daring, yang artinya kualitas guru di Indonesia Timur terus meningkat. Mengapa kalian mengabaikan fakta ini? Izin menyapa. Program
pandangan yang kuat dan berimbang. Pihak yang mendukung peningkatan kebijakan pemerintah menekankan bahwa berbagai program afirmasi, fleksibilitas kurikulum merdeka, serta kreativitas serta keterlibatan LSM dan sektor swasta telah membawa kemajuan nyata. Mereka berpendapat bahwa meskipun belum sempurna, arah kebijakan saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk memperkecil ketimpangan. Sementara itu, pihak yang kritis menyoroti bahwa kesenjangan mendasar masih sangat jelas terlihat, terutama terkait infrastruktur, distribusi guru, sarana digital, dan hambatan geografis yang membuat siswa di wilayah Indonesia Timur tetap tertinggal. Mereka menekankan bahwa program yang ada belum menjangkau akar persoalan sehingga efeknya belum cukup signifikan dibanding kebutuhan lapangan. Secara keseluruhan, debat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah progresif, tantangan struktural yang dalam masih memerlukan perhatian besar. Kedua pihak sepakat bahwa pemerataan pendidikan adalah tujuan bersama, tetapi berbeda dalam menilai efektivitas kebijakan yang berjalan dan prioritas solusi yang harus ditempuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah